Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik. Tema firman Tuhan hari ini, untuk apa aku hidup. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang dijadikan di dalam dunia ini tentu ada tujuannya. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Kehidupan kita akan menjadi terarah jika kita tahu kemana arah dan tujuan. Tetapi sebaliknya kehidupan menjadi tidak terarah jika tidak memahami kemana arah dan tujuan. Bapak Ibu Saudara, tentu kita masih mengetahui atau pernah membaca bahwa bumi yang kita tempati ini merupakan bagian dari suatu tata surya. Ya. Seperti bumi, matahari, dan berbagai planet itu merupakan bagian dari tata surya. Semua planet tersebut berputar mengitari satu pusat. Ada dua pandangan mengenai hal ini. Apakah yang menjadi pusat dari tata surya tersebut? Yang pertama mengatakan bahwa bumilah yang menjadi pusat. Jadi bagian dari tata surya ini berputar mengitari bumi tersebut. Dan itu dipercayai oleh manusia sampai abad yang ke-16. Namun pada abad yang ke-16, saudara, ada seorang ilmuwan yang bernama Nikolaus Kopernikus. Ya. Dia membuat suatu revolusi yang disebut dengan revolusi Kopernikus pada abad yang ke-16 dengan penelitian yang dia lakukan bahwa yang menjadi pusat dari tata surya tersebut adalah bukan bumi tetapi matahari. Dan hal ini 500 tahun yang lalu dikuatkan oleh seorang astronomi dari Italia yang bernama siapa? Masih ingat? Galileo Galilei. Ya. Dari penelitian yang dia lakukan juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Nikolaus Kopernikus tersebut. Mereka mengatakan bahwa mataharilah yang menjadi pusat dari tata surya. Sehingga bumilah yang berputar mengitari matahari tersebut. Dan setelah itu tidak ada lagi penemuan-penemuan yang baru. Dan itu dipercayai orang sampai hari ini. Bahwa mataharilah yang menjadi pusat dari tata surya. Orang mengetahui hal ini. Apa yang menjadi pusat dari tata surya. Tapi seringkali manusia lupa apa yang menjadi pusat dari kehidupannya. Sehingga tidak jelas lagi arah dan tujuannya di dalam dunia ini. Apakah yang menjadi pusat kehidupan kita, saudara? Apakah Tuhan, atau kekayaan, atau kedudukan, atau ketenaran?
yang disebut dengan kedagingan. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari mana saudara? Dari ya. Pertanyaan saya tadi, apakah yang menjadi pusat kehidupan kita? Apakah Tuhan? Apakah kedagingan? Karena apa yang menjadi pusat kehidupan manusia itu sangatlah penting, Bapak Ibu. Sebab hal itu akan menentukan tujuan dari kehidupan itu sendiri. Orang yang pusat kehidupannya benar, maka tujuan hidupnya juga akan tepat. Sedangkan orang yang pusat kehidupannya meleset, salah, tentu tujuan hidupnya juga akan melenceng. Pusat kehidupan yang benar sehingga manusia dapat hidup dengan tujuan kehidupan yang benar. Maka dikatakan tadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 tersebut, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Dan semua itu berasal dari dunia, bukan dari Bapa. Jadi tujuan orang ada di dunia ini ada untuk memenuhi segala keinginan dagingnya. Kalau kita lihat di luar sana, kita bisa menemukan, bisa melihat banyak gaya hidup yang seperti itu. Mereka mengabaikan ibadah. Mereka menomorduakan Tuhan, bahkan nomor sekian. Mereka lebih berfokus kepada kekayaan, jabatan, dan ketenaran. Sekarang sedang kembali marak yang disebut dengan kecerdasan AI atau artificial intelligence, atau dalam bahasa sederhananya kecerdasan buatan. Jadi ada seorang profesor komputer namanya John MC Hartley. Dia mengembangkan satu ilmu komputer, ya, yang di dalam hal ini mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan. Komputer ini sudah bisa membawa manusia membuat satu keputusan tepat. Komputer kemampuan ini sudah kita bisa memahami pikiran orang. Jadi kalau saya menggunakan ini, saya tahu apa yang Bapak Ibu sedang pikir. Apakah sedang fokus pada pemberitaan firman? Atau berpikir tentang pekerjaan? Atau berpikir tentang uang? Atau setelah ini nanti mau makan apa? Bisa ketahuan. Itu yang disebut dengan kecerdasan AI tersebut. Jadi bisa melakukan hal apa saja dengan tepat. Sehingga
tidak perlu lagi berdoa dulu kalau mau membuat keputusan, merencanakan sesuatu. Nah, kalau orang tidak lagi menjadikan Tuhan menjadi pusat kehidupannya, maka apa yang dikembangkan di dalam dunia ini, yang semua untuk memenuhi ego dari setiap manusia, maka kita akan ikut ke sana. Kita tidak butuh Tuhan lagi. Itulah sebabnya dikatakan tadi bahwa semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keangkuhan hidup. Keinginan daging itu sudah ada mulai zaman dahulu. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dikatakan di ayat 37 tadi, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Artinya dari zaman dahulu sampai mau kedatangan Kristus kedua kali, gaya hidup duniawi itu terus berkembang, sudah. Orang bangga dengan segala ketenaran, ketercapaian dalam kehidupannya. Sekalipun itu dia capai tanpa mengikut sertakan Tuhan di dalam. Makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Pemerintahan Jepang saat ini sangat kebingungan. Karena banyak muda-mudi takut menikah. Karena dengan menikah akan menambah beban hidup. Betul gak sih? Menikah menambah beban hidup. Mereka berpikir bahwa setelah menikah punya anak, itu akan menjadi beban. Sehingga pemerintah Jepang menyiapkan bantuan, kasih tunjangan terhadap keluarga yang mau menikah. Enak ya kalau di Indonesia begitu. Jadi saking takutnya mereka, maka banyak mereka yang bunuh diri. Katanya di Jepang itu ada sebuah hutan yang disiapkan oleh pemerintah untuk tempat orang bunuh diri. Jadi kalau dia sudah stres menghadapi kehidupan, dia tinggal masuk ke dalam hutan itu, bunuh diri. Disiapkan segala macam alat bunuh diri yang cepat, yang lambat ada di dalam. Ada orang Jepang, mereka mau nikah tapi tidak mau punya anak. Tapi berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia, sebelum nikah pun udah punya anak. Enggak disuruh kawin, sudah punya anak. Ya. Dan itulah menjadi satu kebanggaan yang ada di dunia ini. Seringkali kita dipertontonkan dengan satu acara talk show yang di situ berisi berita. Ada orang yang punya istri 10,
11, beberapa kali kawin. Itulah yang dikatakan Yesus dalam Matius 24 ayat 37 tersebut. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian halnya pada kedatangan anak manusia. Kedagingan tidak akan pernah berakhir dari manusia jika mereka tidak tahu apa yang menjadi pusat kehidupan. Kalau Kristus menjadi pusat kehidupan, maka mereka tidak akan hidup di dalam kedagingan tersebut. Mari kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Suatu ketika di sela-sela kita mengajar di sekolah, jam-jam istirahat ngumpullah beberapa teman guru. Ya, mereka sedang diskusi mengenai suami istri. Ada seorang bapak, karena mungkin dia guru matematika, jadi menggunakan logikanya gitu, seperti berhitung-hitung. Dia bilang, di mana dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita tidak boleh kawin lebih atau menikah lebih dari satu. Lalu yang lain bilang, oh jelas dong ada yang mengatakan tidak boleh nikah lebih dari satu. Ya kan? Di mana? Iya, ada dikatakan bahwa tidak boleh menceraikan istrimu. Lalu saya bilang, kan itu tidak boleh menceraikan, bukan tidak boleh nambah. Betul ya? Ya bapak-bapak ya. Kalau menceraikan nggak boleh. Tapi kalau nambah abu-abu. Oh iya betul katanya lagi. Mereka ribut. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jangan nanti bapak-bapak yang di sini memahami apa yang tadi saya sampaikan. Ternyata cerai tidak boleh, tapi nambah boleh.
Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Bukan perempuan-perempuan. Ini kalau perempuan-perempuan berarti Adam diciptakan dengan beberapa wanita-wanita. Kalau satu aja kita sudah ngadapinya kan? Apalagi dua. Ada teman saya, tetangga saya, baru ketahuan ternyata sudah 15 tahun selingkuh. Lama juga. Baru tahu istrinya, suaminya selingkuh 15 tahun. Padahal istrinya, keselingkuhannya lebih tua dari istrinya yang sekarang. Saya langsung ingat, pernah saya tonton satu cuplikan video, istrinya marah-marah sama suaminya. Marah-marah kenapa? Karena suaminya ternyata, suaminya bilang, kenapa kamu selingkuh dengan dia? Dia bilang begini, saya kan lebih cantik dari dia, saya lebih muda dari dia, tapi kenapa kamu selingkuh dengan dia? Suaminya bilang, oh iya jelas, kamu lebih cantik dari dia, kamu lebih muda dari dia. Tapi dia tidak pernah berbicara kepada saya teriak-teriak. Dia tidak pernah marah-marah dengan saya. Dia selalu lembut berbicara dengan saya. Kata istrinya, ternyata bukan karena lebih muda dan lebih cantik, tapi lebih kepada pelayanan sebagai seorang istri, saudara. Nah, ternyata dia bilang 15 tahun selingkuh dengan wanita yang lebih tua dari istrinya yang sekarang. Artinya Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kedagingan, keinginan mata itu selalu ada di lingkungan. Kita tidak bisa menghilangkan, menyulap itu hilang dari permukaan bumi. Tetapi yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan, yang harus kita tentukan dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita menjadikan Kristus menjadi pusat dari kehidupan, maka ketika ada keinginan daging dan keinginan mata, itu tidak akan pernah masuk ke dalam kehidupan. Dikatakan tadi di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Efesus 2 ayat yang ke-10. Coba kita lihat bersama-sama. Efesus 2 ayat yang ke-10. Dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa, saudara? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Di bagian yang A, coba kita baca bersama-sama. Bagian A berarti sampai koma. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Ya. Karya agung dari Allah adalah diri kita ini. Buatan Allah. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dikatakan karya agung dari Allah. Ada satu museum di Paris, namanya Museum Louvre. Di situ menyimpan berbagai macam lukisan, karya seni, ya, yang menjadi karya agung dari para pelukis-pelukis dunia. Nah, di antara banyak lukisan itu ada lukisan Mona Lisa.
yang merupakan karya agung dari Leonardo da Vinci, seorang seniman dari Italia. Ya. Lukisan itu sangat berharga sehingga dipajang di tempat yang bagus, dijaga dengan baik. Saking berharganya lukisan tersebut sehingga nilainya tak terhitung. Sebagai pembanding ada satu lukisan juga yang merupakan lukisan Salvator Mundi atau Sang Juru Selamat. Ini merupakan karya agung juga dari seorang Leonardo da Vinci tersebut. Lukisan Salvator Mundi ini dibeli oleh seorang pangeran dari Arab Saudi pada tahun 2017 silam. Tahu saudara harganya lukisan yang 65 kali 45 itu dibeli seharga 450 juta dolar Amerika. Usah bayangkan seperti apa banyak. 400 juta dolar Amerika itu sama dengan 1000 rumah mewah di kota Jakarta. Harga lukisan Salvator Mundi tersebut karya agung dari seorang pelukis Italia bernama Leonardo da Vinci. Nilai yang ada dalam lukisan tadi yang dihargai 450 juta dolar itu, nilai itulah yang diutarakan di dalam Efesus 2 ayat 10. Ini satu lukisan yang sangat berharga, yang tak ternilai. Itu ada di dalam diri setiap kita. Kita adalah hasil karya agung daripada Allah. Makanya dikatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hiduplah menjadi orang-orang yang berharga. Berpikirlah seperti orang-orang yang berharga. Lakukanlah hal-hal yang berharga, yang bernilai. Karena kita adalah hasil karya agung dari Allah yang tak ternilai. Itulah manusia dikatakan sangat berharga, berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia memiliki kemampuan sebab diciptakan dengan moralitas yang dapat membedakan baik buruk. Kenapa? Karena kita ada roh. Diciptakan tubuh, jiwa, dan roh. Roh inilah nanti yang membawa kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Manusia dilahirkan oleh seorang ibu. Maka ketika besar, dia akan menghargai ibu. Dia akan menghormati ibu. Akan mengasihi ibu. Akan menjaga ibu. Berbeda dengan binatang. Siapa yang punya peliharaan anjing? Ada? Kambing? Ibu Sitompul punya kambing. Udah beranak kambingnya, Bu? Udah. Udah besar anaknya? Kambing ini nanti tidak bisa membedakan, anak kambing ini tidak bisa membedakan ibunya ini. Kalau anaknya sudah besar, ibunya dikawinin. Kalau nggak percaya ibu nanti tonton tiap hari, Bu.
Ayam saya di rumah juga begitu. Anaknya nanti udah gede, jago, udah bisa berkokok gitu ya. Dikawinin juga ibunya. Ada di antara kita seperti itu? Enggak ada. Karena kita punya roh. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang layak, mana yang tidak. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah itu adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Sehingga hasil karyanya pun sangat luar biasa. Nilai sebuah lukisan sangat ditentukan oleh siapa pelukisnya. Bisa saja Bapak Ibu Saudara bisa melukis tadi Mona Lisa. Hampir mirip-mirip. Tapi nilainya tidak seberharga lukisan dari Leonardo da Vinci. Jadi nilai lukisan itu ditentukan siapa pelukis. Karena kita hasil karya daripada Allah. Maka kita sangat berharga. Katakan sebelahnya, engkau berharga. Kita berharga, saudara. Masih ingat orang gila yang sembuhkan Yesus tersebut? Berapa ribu babi dikorbankan orang gila itu. Jadi dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang 10 itu bahwa kita adalah buatan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan di bagian B. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Kita dikasih kuasa, saudara. Sebagaimana Allah menciptakan dan memelihara apa yang sudah diciptakannya. Maka kita sebagai makhluk ciptaan tertinggi diberikan kuasa untuk mengelola. Kita diberikan kuasa bukan saja untuk sekedar hidup. Tetapi untuk bermanfaat bagi ciptaan. Saudara, makanya kalau manusia itu diberi kuasa, diberi jabatan, diberi posisi, suka lupa, sudah. Langsung menyombongkan diri. Sombong. Makanya dikatakan tadi di 1 Yohanes itu, apa yang berasal dari dunia yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Diberi kuasa langsung menjajah, ya, menindas, mengambil hak orang lain. Itulah pentingnya Yesus mengatakan di dalam Matius 20 ayat yang ke-25 tentang hal ini. Matius pasal yang ke-20. Sehingga kalau kita suatu saat diberikan kuasa di dalam sebuah jabatan, kita pegang ayat Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu.
Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, apa saudara? Baca sama-sama, hendaklah ia menjadi pelayan. Tetap memiliki yang disebut dengan kerendahan hati. Kenapa? Amsal 16 ayat 5 katakan, setiap orang yang tinggi hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Ya. Mengelola ciptaan kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Diberikan kuasa. Jangan semuanya hanya untuk memuaskan nafsu kedagingan. Berapa banyak yang ditangkap oleh KPK, polisi, kejaksaan. Karena di dalam mengelola ciptaan Tuhan ini, mereka tidak lagi berpusat kepada Tuhan, tetapi berpusat terhadap diri. Sifatnya mereka mau mengambil apa yang tidak menjadi bagian mereka. Merusak di sana, merusak di sini. Hutan bagus habis dibabat. Pengelolaan ciptaan tidak dilaksanakan dengan bertanggung jawab kepada yang apa yang kita kelola. Bumi dengan segala sumber daya yang ada di dalamnya dititipkan Tuhan kepada kita untuk dipelihara dan dimanfaatkan saudara dengan sebaik-baik, dengan segala kerendahan. Ingat sekali lagi, kita generasi-generasi muda yang masih jauh untuk berkarya. Suatu saat Tuhan mengangkat kita dengan memberi kedudukan, dengan memberi jabatan, berkuasa atas banyak orang di dalam perusahaan. Apa yang Yesus katakan di dalam Matius 20. Jangan engkau melakukan tugasmu dengan tangan. Tetapi kamu harus punya sifat karakter untuk melayan. Kekuasaan, jabatan, posisi. Sesungguhnya kita tetap menjadi pelayan di hadapan. Sebagaimana tadi bahwa tata surya yang menjadi pusatnya adalah mata. Yang menjadi pusat dari kehidupan kita adalah Kristus. Sehingga kita tahu untuk apa kita Kristus ciptakan. Kita diciptakan sebagai pribadi yang berharga. Maka kita haruslah melakukan hal-hal yang berharga sesuai dengan apa yang Tuhan berikan di dalam firman. Hiduplah sebagai gambar dan rupa, sebagai karya agung dari Allah. Itulah sebabnya dikatakan tadi bahwa kedagingan, keinginan mata, keangkuhan, jangan biarkan mengikat. Tetapi kita akan terus itu lewat. Karena kita punya fokus di dalam kehidupan. Tetaplah punya hati yang melayani. Sekalipun Tuhan mengangkat kita. Karena dengan itu kita bisa menjadi berkat. Bagi banyak orang bermanfaat sesuai tujuan kita diciptakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Haleluya.